Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar Anda pada hari ini? Tuhan kita sangat baik, dan dimanapun kita berada pada saat ini, bersama keluarga, bersama kawan, dan siapa sahaja, Tuhan pasti bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan dengan membawa seluruh jiwa kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan pada pagi ini. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami untuk pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini, kami mau datang merendahkan diri kami, bersatu untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, kesakitan, dan memerlukan pertolongan Engkau di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau tunjukkanlah kepada kami apa arti sebenarnya mencintai tanpa syarat, dan ajarlah kami untuk dapat berkomunikasi dengan cara dan bahasa kasih yang jelas dan dimengertikan. Kuatkanlah kami dan pulihkanlah hubungan kami, dan ikatkanlah kami di dalam rantaian kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang merasa kesepian, sedih, tertolak, dan merasa ditinggalkan. Jamahlah mereka satu persatu dengan urapan Roh-Mu yang menyembuhkan. Balutlah luka-luka di hati mereka, selimutilah mereka dengan keindahan kasih-Mu. Kasih dari-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan kami dari setiap goresan luka, goresan kepahitan dan kesedihan dan penolakan ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sekali tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan-Mu. Air mata kami akan Engkau ubahkan menjadi air mata bahagia, karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik, yang kekal, dan tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa, yang begitu memerhatikan kami dan yang rela mati dan menebus dosa-dosa kami. Dengan itu ya Tuhan, kami telah mendapat penebusan, penyelamatan, dan berkat yang sentiasa melimpah. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur karena kami dapat memanggil Engkau Bapa sekali lagi ya Tuhan. Karena apa yang Engkau telah lakukan demi kami anak-Mu yang Engkau rahmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Siapa rasa diberkati? Haleluya. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hey, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan, Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Begitu kami sangat mempercayai akan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu kami merasa yakin Engkaulah kekuatan kami. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. kekuatan jiwaku, Ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Engkaulah Tuhan kami. Aku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, Engkau Tuhan yang maha adil. Engkau ya Tuhan, kekuatan kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan, Engkaulah harapan kami ya Bapa. Bapa yang sangat baik, Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. jaminan masa depan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Bapa. Hanya harapan kami di dalam Engkau, karena Engkau adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami memulia dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang setia di dalam janji. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, dan oleh kasih-Mu ya Tuhan, adanya kami di mana kami ada hari ini, itu adalah tanda kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu dan sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena hadirnya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan,
bersama-sama dengan keluarga mereka secara pribadi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Tuhan Allah yang Maha Hadir, juga hadir bersama dengan mereka, akan terus memberkati mereka, terus melayani mereka Tuhan, sehingga yang lemah Tuhan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban masalah dan pergumulan hidup, mereka menemukan Engkau lah jalan dan Engkau adalah jawaban bagi masalah mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka bekerja saat ini juga. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan terpercaya lewat pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, ianya merupakan satu persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dapat mengikuti kebaktian di atas talian kita pada pagi hari ini. Ya, saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan oleh kerana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama atau berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dan saya percaya dan doa saya Tuhan akan terus memberkati kita di dalam kita mengambil masa memuji, menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan dan bersekutu dengan keluarga kita masing-masing dimanapun kita berada. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dimanapun kita berada, Dia ada bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita dengan suara yang dapat didengar dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya kerinduan kami tidak tertahan lagi. Oleh itu kami membuat keputusan untuk tinggal sendiri di Athena. Sementara kami mengutus Timotius saudara kita, dia hamba Allah yang bekerja bersama-sama kami untuk mengkabarkan berita baik tentang Kristus. Kami mengutus dia untuk menggalakkan kamu dan meneguhkan kepercayaan kamu kepada Kristus. Dengan demikian tidak seorang pun daripada kamu meninggalkan Kristus karena penganiayaan itu. Kamu sendiri tahu bahwa penganiayaan itu sebahagian daripada kehendak Allah bagi kita. Semasa kami bersama-sama kamu, kami telah memberitahu kamu terlebih dahulu bahwa kita akan dianiaya. Sekarang kamu sendiri tahu bahwa hal itu benar-benar berlaku. Itulah sebabnya aku mengutus Timotius karena aku ingin sekali mengetahui hal kepercayaan kamu kepada Kristus. Aku khawatir kalau iblis sudah menggoda kamu sehingga segala usaha kami sia-sia. Ayat 6. Sekarang Timotius sudah kembali dan dia membawa kabar baik bahwa kamu masih percaya kepada Kristus dan bahwa kamu saling mengasihi. Dia memberitahu kami bahwa kamu senantiasa gembira apabila mengenang kami dan kami ingin berjumpa dengan kami seperti kami pun ingin berjumpa dengan kamu. Itulah sebabnya saudara-saudara seiman, dalam segala kesusahan dan penderitaan kami terhibur
oleh berita tentang kamu. Kepercayaan kamu kepada Kristus menggalakkan kami. Karena sekarang kami berasa sungguh-sungguh hidup jika kamu tetap teguh bersatu dengan Tuhan. Sekarang kami sangat bersyukur kepada Allah karena kamu. Kami bersyukur kepada Allah bagi kegembiraan yang kami alami di hadirat-Nya karena kamu. Siang malam kami memohon kepadanya dengan sepenuh hati supaya kami sendiri boleh berjumpa dengan kamu dan melengkapkan apa yang masih kamu perlukan untuk percaya kepada Kristus. Ayat 11. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus membuka jalan bagi kami untuk berjumpa dengan kamu. Semoga Tuhan menyebabkan kamu semakin saling mengasihi dan semakin mengasihi semua orang, sehingga kasih kamu kepada orang lain seperti kasih kami kepada kamu. Dengan cara ini Tuhan akan menguatkan hati kamu sehingga kamu akan menjadi suci dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita pada waktu Tuhan kita Yesus datang dengan semua orang yang menjadi miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat di dalam pasal ini Rasul Paulus memberikan bukti lebih lanjut akan kasihnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika dengan mengingatkan mereka bahwa ia sudah mengutuskan Timotius kepada mereka sambil menyebutkan maksudnya dalam pengutusan itu dan apa yang mendorong dia untuk melakukannya. Kalau kita lihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 tadi. Jadi kalau kita lihat sedikit latar belakang penulisan surat 1 Tesalonika ini. Paulus telah mendapat berita tentang keadaan jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Karena setelah Paulus membangunkan atau memulakan gereja yang ada di Tesalonika itu, dia tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain. Karena mereka melihat dia memberitakan Injil itu kepada orang yang bukan Yahudi. Semakin banyak orang yang minat atau mau mengikuti dia. Dengan itu mereka telah mengusikan dia sehingga Paulus tak dapat masuk ke Tesalonika lagi. Sewaktu dia melihat dan mendengar keadaan-keadaan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di Tesalonika itu, di mana mereka berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan, maka oleh kasihnya kepada jemaat itu, dia membuat satu keputusan. Di mana dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, akhirnya kerinduan kami tidak tertahan lagi. Oleh itu kami membuat keputusan untuk tinggal sendiri di Athena, sementara kami mengutus Timotius saudara kita. Dia telah mengutus atau menyuruh Timotius untuk melihat keadaan mereka di sana, supaya ia terus memberi dorongan kepada mereka, atau Timotius memberi dorongan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika itu. Walaupun mereka sedang berhadapan dengan tentangan atau penganiayaan dan penderitaan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Maka itulah dia di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu, dia memberitahu kepada jemaat di Tesalonika mengapa dia mengutus Timotius kepada mereka. Karena dia sendiri tidak dapat pergi, maka ia mengutuskan Timotius untuk mendorong mereka, menguatkan iman mereka. Kalau kita lihat daripada ayat yang ke-6 sampai ke-10 itu, Paulus juga memberitahu mereka bagaimana ia sangat puas dengan kembalinya Timotius yang membawa kabar baik tentang mereka. Setelah Timotius pergi dan mendorong mereka dan melihat keadaan kehidupan rohani mereka tidak terjejas,
Mereka tidak menjadi lemah walaupun mereka berhadapan dengan penderitaan dan penganiayaan itu. Maka waktu Timotius balik dan atau memberitahu kepada Paulus tentang keadaan mereka. Maka di dalam ayat yang ke-6 sampai 10 itu. Dia tetap bersyukur. Dia tetap menyatakan kekuatannya itu adalah kekuatan daripada menerima berita baik daripada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah ia melihat dan mendengar kabar baik daripada Timotius tentang keadaan jemaat di Tesalonika itu, dia menutup bahagian ini dengan doa yang sungguh-sungguh untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita melihat bahagian ini, Paulus telah menyatakan beberapa perkara yang telah menjadikan jemaat Tuhan di Tesalonika itu mampu bertahan kuat di dalam iman percaya mereka. Sekalipun Paulus sendiri tidak dapat mengunjungi mereka, sekalipun Paulus sendiri tidak dapat melihat secara mata kasarnya sendiri melihat keadaan mereka, tetapi setelah dia menerima berita baik daripada Timotius menyatakan bahwa mereka masih kuat di dalam iman mereka, mereka masih saling mengasihi satu sama yang lain, maka ia sangat bersyukur karena dia tahu apa yang telah mereka lakukan untuk menghadapi masalah itu. Karena mereka menjadi orang yang tetap kuat karena mereka telah melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata, tindakan saat menghadapi masalah hidup. Tindakan saat menghadapi masalah hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat tertarik dengan beberapa perkara yang terdapat di dalam bahagian ini, yangnya merupakan satu tindakan tepat oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini saat mereka berhadapan dengan masalah, saat mereka berhadapan dengan penderitaan, saat mereka berhadapan dengan penganiayaan yang mereka hadapi. Dan inilah hal yang ingin saya kongsikan bagi kita pada pagi hari ini, di mana saat kita berhadapan dengan masalah hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup, biarlah kita bertindak seperti apa yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Waktu kita melakukan ini di dalam kehidupan kita, saya percaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh, kita tidak akan goyang, bahkan kita tidak akan jatuh daripada iman percaya kita sekalipun kita berhadapan dengan masalah dan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, keadaan kita pada saat ini sangat-sangat mengujikan kehidupan rohani kita. Saya percaya dan akui hal itu. Mengapa? Seperti keadaan jemaat di Tesalonika, Paulus sendiri tidak dapat melihat mereka, tidak dapat mengunjungi mereka. Pasti di dalam benak hatinya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi jemaatnya khawatir. Bagaimanakah iman percaya jemaat Tuhan? Bagaimanakah kehidupan rohani mereka? Masihkah mereka bertahan? Masihkah mereka mempunyai semangat untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka? Setelah Timotius membawa berita mengatakan, jemaat Tuhan di Tesalonika itu tetap kuat, masih tahu mengasihi satu sama yang lain, melayani satu sama yang lain, membangun dan mendorong satu sama yang lain, maka Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kerinduan saya. Di dalam keadaan kita tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah secara berkumpulan atau bersama-sama, kerinduan saya, biarlah keadaan ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk membangun diri kita sendiri. Dengan kita berdoa sendiri, dengan kita membaca dan belajar firman Tuhan sendiri dan bersama dengan keluarga kita, dan kita akan melihat itulah kesempatannya kita dapat membangun iman kita. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, tindakan saat
jemaat di Tesalonika itu menghadapi masalah mereka. Inilah hal yang ingin saya kongsikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak terkecuali daripada menghadapi masalah hidup ini. Banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak kesusahan yang menjadikan itu masalah bagi hidup ini. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan memberikan kita petunjuk penyataan. Apakah saatnya kita menghadapi semua itu? Apakah tindakan kita? Yang pertama, daripada ayat yang ketiga tadi. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, dengan demikian tidak seorang pun daripada kamu meninggal Kristus karena penganiayaan itu. Kamu sendiri tahu bahwa penganiayaan itu sebahagian daripada kehendak Allah bagi kamu. Kalimat sebahagian daripada kamu tahu, dan penganiayaan itu sebahagian daripada kehendak Allah bagi kamu. Ini adalah hal yang pertama. Di dalam Paulus memperingatkan mereka saat mereka berhadapan dengan masalah penganiayaan itu, mereka harus sadar bahwa penganiayaan itu adalah sebahagian daripada kehendak Allah bagi kita. Bapak Ibu, ini hal yang pertama. Di dalam kita menghadapi masalah kesulitan hidup, biarlah kita berpikir sedemikian rupa. Terimalah masalah itu, kesulitan hidup itu sebagai bahagian daripada hidup kita sebagai manusia. Apatah lagi kita sebagai orang Kristen. Bukan mudah, bukan senang. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa penderitaan penganiayaan itu adalah bahagian hidup kita. Kita dipanggil oleh Allah untuk menderita, kata di dalam bahagian firman Tuhan. Dan itu adalah yang telah dialami oleh Yesus sendiri. Dia telah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini, bukan menjadi hidup senang dan sebagainya. Tetapi saat kelahirannya di dalam dunia ini, dia sudah mulai segala penderitaan itu. Dia bukan dilahirkan di dalam istana raja, tetapi dia dilahirkan di tempat binatang dan sebagainya. Dan seterusnya sampai ia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, contoh untuk memperingatkan kita. Sejak mulanya wabak COVID-19, kita telah diperkenalkan dengan banyak SOP yang harus kita patuhi. Pasti pada mulanya ianya satu perkara yang baru bagi kita dan sulit kita amalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita katakan itu adalah norma baru. Untuk menerima keadaan yang ada itu, norma baru itu kita harus memahaminya, itu adalah hidup kita pada masa sekarang ini. So saat kita mulai melakukannya dan menerimanya, itu adalah hidup, amalan hidup kita pada masa wabak ini, maka kita sudah biasa. Dan itu tidak jadi masalah bagi kita lagi. Untuk menggunakan penutup muka itu tidak menjadi masalah. Untuk penjerakan sosial itu adalah biasa sudah. Karena kita sudah menerimanya, itu adalah hidup pada masa sekarang ini. So di dalam kita hidup sebagai orang Kristen, apapun kesulitan masalah yang kita hadapi itu, waktu kita katakan, oh ini adalah sebahagian daripada hidup saya sebagai orang Kristen, itu akan memampukan kita untuk tetap setia, tetap kuat di dalam iman kita, dan tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menghadapi semuanya. Maka itulah, kalau kita lihat, langkah ini juga dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di
Antioquia pada mulanya. Kalau terlihat dalam Kisah para Rasul 14 ayat yang ke-22. Dan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 13 itu juga, Paulus juga menganjurkan langkah itu kepada jemaat di Tesalonika dengan menguatkan diri mereka sebagai contoh kepada mereka. Dan demikian juga Petrus juga menunjukkan Kristus sebagai contoh dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan itu dengan mengatakan itu adalah panggilannya. So di dalam kita berhadapan dengan masalah hidup pada masa sekarang ini, ketahuilah itu adalah sebahagian daripada hidup manusia yang hidup di dalam dunia pada masa sekarang ini. Kita tidak dapat mengelakkan hal itu. Dan sewaktu kita katakan, oh ini memang adalah hidup saya. Dan itu akan memberikan kita ruang dan peluang untuk bangkit dan bersemangat untuk mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Penganiayaan itu adalah sebahagian daripada kehendak Allah bagi kita. Yang kedua, di dalam kita melihat di dalam ayat yang kelima di sini, di mana Paulus menyatakan tujuan dan maksudnya mengutus Timotius untuk mengunjungi mereka. Katanya, itulah sebabnya aku mengutus Timotius karena aku ingin sekali mengetahui hal kepercayaan kamu kepada Kristus. Aku khawatir kalau iblis sudah menggoda kamu sehingga segala usaha kami sia-sia. Ternyata hidup jemaat di Tesalonika itu tetap sama. Kuat di dalam iman percaya mereka. Saling mengasihi satu sama yang lain. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan penganiayaan hidup itu. Sekalipun mereka menghadapi masalah itu tidak akan melemahkan semangat mereka. Karena mereka mempunyai pendirian iman yang kuat. Kita percaya di dalam mereka berhadapan dengan penganiayaan itu. Pasti iblis itu datang berbisik. Dan mengatakan, nah ini adalah masalah yang kamu hadapi karena kamu percaya kepada Yesus. Tapi saya percaya hal itu telah ditolakkan oleh mereka. Mereka tidak melayankan bisikan-bisikan iblis itu. Jadi saya katakan di sini, tindakan yang kedua saat kita menghadapi masalah hidup, yaitu marilah kita bertindak. Menolak bisikan setan atau iblis sebagai satu pintu masuk menyerang iman kita apabila kesusahan datang. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena mereka melayan bisikan iblis dan sebagainya. So di dalam kita menghadapi masalah, suara bisikan yang saya katakan terlebih dulu lebih besar di dalam pikiran kita adalah suara-suara yang tidak baik. Iblis mencari ruang dan peluang kesempatan untuk mengatakan nah sehingga menimbulkan pertanyaan dalam hidup kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita berhadapan dengan masalah, biarlah kita berdoa. Minta petunjuk dan pertolongan daripada Tuhan. Supaya kita punya kekuatan, kemampuan untuk menolak segala bisikan suara iblis itu. Karena serangan iblis yang pertama ialah iman terhadap Allah dan firman-Nya. Itu terjadi di dalam Kejadian 3 pasal yang ketiga ayat 4 dan 5. Dan kalau kita lihat nasihat Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus juga untuk waspada terhadap tipu muslihat iblis. So di dalam kita menghadapi masalah sekarang ini, kesulitan hidup pada masa sekarang ini, biarlah kita peka kepada suara Roh Tuhan, kepada suara firman Tuhan kepada kita untuk menguat dan meneguhkan iman kita. Yang ketiga, tindakan kita saat menghadapi masalah hidup. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di sini.
Di mana setelah Paulus menerima berita baik yang mengatakan, Timotius katakan bahwa jemaat di Tesalonika itu mereka tetap percaya kepada Kristus dan bahwa mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Oh, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Setelah dia menerima berita itu sehingga dia katakan apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat yang ke-10, siang malam kami memohon kepadanya dengan sepenuh hati supaya kami sendiri boleh berjumpa dengan kamu dan melengkapkan apa yang masih kamu perlu untuk percaya kepada Kristus. Siang malam kami memohon kepadanya dengan sepenuh hati. Siang malam Paulus terus berdoa menempatkan jemaat Tuhan di Tesalonika itu ke dalam tangan Tuhan. Tindakan kita saat kita menghadapi masalah hidup, yaitu biarlah kita menghadapi semuanya dengan doa. Doa merupakan kesempatan di mana kita dapat menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam kita berdoa itulah kesempatannya di mana kita dapat menerima penyataan petunjuk Tuhan bagi kita saat kita berhadapan dengan masalah. Saat kita menghadapi masalah kita di dalam doa kita, itulah saatnya Tuhan memberikan hikmat bagi kita bagaimana kita berhadapan dengan masalah. Karena kalau kita lihat, Yakobus menyatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan 16 itu, bahwa ia menyatakan bahwa sebagai orang yang percaya, apapun masalah, keadaan yang kita hadapi, biarlah kita terus berdoa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya kepada katanya juga. Begitu juga nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka berdoa apabila mereka menghadapi masalah. Dan bagi saya dan Anda pada saat ini juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, apapun masalah dan pergumulan hidup kita pada saat ini, biarlah kita senantiasa tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Di mana dalam minggu-minggu yang telah lalu ini, saya telah kongsikan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tak kira keadaan dan situasi kita, Dia tahu kita. Dia tetap mendengar doa kita. Dia tetap menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya dan tepat pada waktunya. Maka itu Bapak Ibu, apapun pergumulan hidupmu, apapun masalah hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah, nyatalah apa yang engkau perlukan. Yang keempat dan yang terakhir, tindakan kita saat kita menghadapi masalah hidup, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Dengan cara ini Tuhan akan menguatkan hati kamu sehingga kamu akan menjadi suci dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita pada waktu Tuhan kita Yesus datang dengan semua orang yang menjadi milik-Nya. Haleluya. Tindakan yang keempat saat kita menghadapi masalah, yaitu kenakanlah perisai kesabaran di dalam menghadapi masalah. Kalimat menguatkan hati kamu, menyatakan betapa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segalanya dengan penuh kesabaran. Karena menantikan kedatangan Tuhan itu sangat-sangat memerlukan kesabaran. Sehingga di dalam bahagian firman Tuhan yang lain memperingatkan kita tentang gambaran atau perumpamaan. Hidup orang Kristen itu bagaikan seorang petani yang bekerja dan menantikan hasilnya dengan sabar, kata firman Tuhan. Demikian juga apapun masalah hidup kita, apapun kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, sabar. Hadapi masalah kita dengan sabar dan hati yang kuat. Dan kesabaran itu dan kekuatan hati itu bukan daripada pribadi kita sendiri, tetapi itu adalah sesuatu kekuatan yang daripada Tuhan. Dan maka itulah kita harus senantiasa berdoa saat kita menghadapi masalah. Nasihat yang sama juga diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9 dan Roma 12 ayat yang ke-12. Betapa kita memerlukan
kesabaran itu di dalam hidup kita saat kita menghadapi masalah hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melihat keadaan pada masa sekarang ini, kita telah mendengarkan banyak kes-kes yang terjadi oleh karena masalah keadaan di dalam rumah tangga dan sebagainya, tak ada kerja dan sebagainya, masalah tak cukup makan dan sebagai keperluannya, sehingga terjadi pergaduhan dan sebagainya di dalam rumah tangga. Kerana tak ada kesabaran dan tebahan kekuatan mengalaminya. Sebagai orang yang percaya, biarlah kita minta kekuatan hati daripada Tuhan, agar kita memiliki kekuatan kesabaran apapun hal yang kita hadapi. Karena kita percaya di dalam hikmah Tuhan, kedalatannya, segala perkara itu terjadi dengan tujuan Tuhan tersendiri. Seperti jemaat di Tesalonika, kita pun akan ditimpa, bahkan sedang mengalami penderitaan atau masalah. Tetapi kita tahu, ketika penderitaan dan masalah itu datang menimpa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan goyah, apatah lagi jatuh. Karena kita memiliki teladan, bukan hanya rasul-rasul yang hebat dan besar, tetapi juga kita melihat apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Di mana dengan mengamalkan dan melakukan keempat langkah tadi, tindakan tadi, maka mereka tidak jatuh, tidak lemah, tidak goyah iman mereka. Oleh sebab itu, tidak ada alasannya bagi seorang Kristen itu goyah iman dan jatuh saat menghadapi masalah. Karena kita mempunyai tindakan yang tepat yang ditujukan oleh firman Tuhan. Biarlah kita menerima keadaan itu sebagai satu bahagian hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertindaklah menolak segala bisikan iblis yang datang saat kita berhadapan dengan masalah itu. Dan biarlah kita menghadapinya dengan berlutut dan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena kita dapat menerima kekuatan untuk melaluinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Apabila penderitaan dan masalah itu melanda hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus berdaulat untuk memelihara dan menjaga kita. Kita perlu berdoa untuk iman kita tetap kuat, tetap bersemangat, dan kasih kita agar bertambah dan menang di atas segala penderitaan itu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap berpegang kepada janjinya kepada setiap orang yang percaya. Karena dia telah berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 18 bahwa dia berkata, "Aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu." Jadi apapun masalah dan pergumulan hidup kita, kesulitan hidup kita, datanglah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dia pasti memberikan pertolongan yang ajaib bagi kita. Karena itulah janjinya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun keadaan dan situasimu pada saat ini, Tuhan tetap berserta dengan engkau. Dia mengenali dengan jelas keadaanmu pada saat ini. Dan biarlah engkau datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi,
Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengenali dan mengetahui dengan jelas siapa pribadi kami. Ternyata Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan jemaat-Mu pada mulanya. Saat mereka berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan dan masalah hidup mereka, mereka mampu bertahan dan bertumbuh terus dalam iman percaya mereka. Dan itulah firman-Mu yang telah kami lihat dan dengar bersama pada pagi hari ini. Oleh itu Bapa, kami berdoa menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau Allah yang mengenali mereka. Engkau adalah gembala dan pemimpin jemaat-Mu yang sangat akrab dan dekat dengan mereka dan mengetahui keadaan dan pergumulan hidup mereka. Maka itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai mereka. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan mereka kekuatan baru, semangat baru untuk terus teguh di dalam iman mereka. Saat mereka berhadapan dengan masalah, pergumulan hidup, kesulitan hidup mereka pada saat ini. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mohon agar Engkau terus melindungi dan membungkusi mereka di dalam kuasa dan darah Yesus sendiri. Agar mereka tetap kuat teguh dalam iman mereka. Apapun cara iblis, serangan iblis yang datang menimpa hidup mereka, kuatkan mereka. Doa kami juga Bapa, Engkau terus bungkusi jemaat dalam kuasa-Mu dan darah Yesus. Agar mereka dijauhkan daripada jangkitan kuman atau virus penyakit COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupan harian mereka, usaha pekerjaan mereka. Sehingga dalam minggu yang telah lalu ini mereka mengulurkan tangan mereka, memberikan persembahan mereka sama ada persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau terus berkati mereka dalam usaha pekerjaan dan perniagaan, kebun ladang mereka Engkau berkati. Sehingga mereka terus menikmati berkat daripada Engkau sendiri. Begitu juga pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersatu di dalam doa kami. Menempatkan atau menyerahkan keadaan yang ada pada saat ini. Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Karena Engkau Allah yang mampu melakukan perkara yang heran dan ajaib. Dengan itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Jika kehendak-Mu ya Tuhan, kami mohon biarlah wabak penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Begitu juga Tuhan, kami bersatu dalam doa kami. Menempatkan jemaat-Mu yang bergumul dengan keadaan masalah pribadi mereka. Masalah kesehatan mereka yang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka petunjuk dan penyataan agar mereka terlepas dan bebas daripada masalah hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan bersama dengan jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang saya kongsikan. Jadi sebelum kita akhiri acara kebaktian kita beri masa untuk berita sidang. Harap maklum bahawa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini.
Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Baik, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.